Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya di UJT Independen dan UJT ANOVA. Nah, yang pertama itu UJT Independen. Yang pertama yaitu masukkan semua data yang kita punya dari Excel ke SPSS. Nah, di mana ini udah saya cantumkan ya. Ini datanya, ini data, dan ini data variabel 1 dan data variabel 2. Mana data variabel 1 itu berisi tentang frekuensi, dan yang variabel 2 itu berisi tentang jenis kelamin. Yaitu saya membandingkan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Caranya untuk mengenai jenis variabel 2 ini, kita ke variabel view. Nah, ini ubah ke frekuensi, dan yang di variabel 2 ini jenis kelamin, dan di value ini kita ubah. Caranya ya, value 1 laki-laki, value 1 label isi laki-laki terus ADD, dan value 2 label perempuan terus ADD, terus klik OK. Selanjutnya, nah ini akan berubah kayak gini, laki-laki, dan ke bawah itu perempuan. Setelah itu kita untuk mempresentasikan data itu ke analyze, terus compartment, terus independent sample. Nah, biasanya frekuensi taruh di test variable dan jenis kelamin ke group variable, terus OK. Maka akan muncul seperti ini, dimana interpretasinya yaitu sebagai berikut. Pada kolom berikut dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki N atau jumlah data yang kita punya itu, yang saya punya itu 30, yang memiliki rata-rata frekuensi besar 2,1000 ini, 2,1000. Dan untuk perempuan itu 30 juga, yaitu 1,6000. Dengan standar error min itu 0,1299, dan yang di perempuan itu 0,13219. Pada kolom independen sampel tes diketahui bahwa nilai hitung T sebesar 2,5 ini, 2,527, dan untuk perempuan, untuk laki-laki, yang untuk perempuan 2,7527 ini sama. Ini dasar pengambilan keputusan 1. Apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka non diterima. Yang kedua, bila nilai hitung lebih kecil dari T tabel, maka H1 diterima. Maka T hitungnya kita itu kan 2,527, berarti lebih besar dari tabel 2,00, maka H1 diterima. Pada dasar pengambilan keputusan yang kedua itu, bila signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, dan bila signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Karena nilai signifikan kita itu 0,014, maka lebih besar dari 0,05, maka H1 diterima. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan signifikan ya, frekuensi pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, di mana rata-rata frekuensi laki-laki 2,1000 lebih tinggi dibanding dengan rata-rata frekuensi perempuan, yaitu 1600. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang yang ANOVA, di mana judul saya yaitu analisis perbedaan frekuensi pengeluaran uang di e-wallet dari Dana, Wonderbuy BNI, dan BNI Mobile. Langkah-langkahnya begini. Nah, yang pertama itu kan dari data Excel kita yang punya. Nah, ini saya sudah punya Excel antara Dana, Wonder, dan BRI. Kita masukkan saja ini semuanya ke SPSS. Nah, maka
susunlah di SPSS itu dari variabel 1 ke variabel 3 itu ke bawah gitu. Setelah ditempel di SPSS kita ke variabel view, mana ini variabel 1 ini dinamai frekuensi dan variabel 2 itu dinamai e-wallet, dan kita ubah di value sini karena tadi dana adalah variabel 1, maka kita 1 terus add dan wonder yang kedua dan where mobile yang ketiga, terus kita oke. Terus ke data view lagi. Caranya untuk memperoleh interpretasi ANOVA itu dari analyze, complement, terus one way ANOVA. Ini pindah dari biasanya di sini frekuensi ke dependent list, terus yang e-wallet ini ke faktor, dan ini ubah post hoc ini centang yang LSD, terus continue, klik OK. Maka akan muncul nilai seperti ini, ANOVA multiplication itu. Maka interpretasinya sebagai berikut. Uji ANOVA ini sudah saya sampaikan di langkah-langkah di laporan. Untuk interpretasinya itu yaitu tabel ANOVA adalah tabel untuk menguji apakah terdapat perbedaan frekuensi pengguna e-wallet yang signifikan antara tiga jenis e-wallet, yaitu Dana, Wonder by BNI, dan BRI Mobile. Dasar pengambilan keputusan dari hasil analisis ini didasarkan pada hal berikut. Yang pertama yaitu dasar pengambilan keputusan 1. Bila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima. Bila nilai hitung F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H1 diterima. Dan dasar pengambilan keputusan kedua yaitu bila nilai signifikansi yaitu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, dan bila nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Keputusan berdasarkan dari pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa F hitung adalah 0,8778 ini F hitung. Dan karena nilai ini lebih kecil dari F tabel sekitar 3,10 untuk F2 dan 87 pada 0,05, maka H0 diterima. Berdasarkan dari keputusan 2 diketahui bahwa nilai signifikansi itu 0,4419. Ini nilai signifikansinya. Maka itu H0 diterima. Kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari frekuensi pengguna antara ketiga jenis e-wallet, antara Dana, Wonder by BNI, dan BRI Mobile. Karena hasil uji ANOVA tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka uji LSD multiple compression itu hipotesis yang diajukan. H0 tidak terdapat perbedaan frekuensi penggunaan e-wallet yang signifikan antara dua jenis e-wallet. H1 terdapat perbedaan frekuensi penggunaan e-wallet yang signifikan antara dua jenis e-wallet. Dasar pengambilan keputusan, bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Bila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Keputusannya, perbandingan Dana dan Wonder by BNI, yaitu signifikan menggunakan 0,365, maka H0 diterima karena 0,365 ini lebih besar dari 0,05. Hingga itu perbandingan Dana versus BRI Mobile, signifikansinya itu kan 0,200, maka lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Karena ini perbandingan Wonder by BNI Dana signifikan 0,369, H0 diterima. Perbandingan Wonder by BNI versus BRI Mobile signifikan 0,699, H0 diterima. Perbandingan BRI Mobile versus Dana signifikan 0,200, H0 diterima. Perbandingan BRI Mobile versus Wonder by BNI signifikan 0,699, H0 diterima. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode LSD